pagi hari ini, kami anak-anakmu akan memulai ibadah sekolah minggu. Sebentar Tuhan, tolong kiranya Engkau berkati kami yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Yes, luar biasa. Oke, kalau gitu mari kita pujikan Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusmu. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, akan sumber kehidupanku. Belakang, kanan, ke kiri, pam 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 pam. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, akan sumber kehidupanku. Belakang, kanan, ke kiri, pam 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 pam. Masih ada semangat? Haleluya. Mari kita angkat pujian LOVE. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love. L, everybody needs a love. L-O, everybody needs a love. L-O-V, everybody needs a love. I said L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love. L, everybody needs a love. L-O, everybody needs a love. L-O-V, everybody needs a love. I said love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love. L, everybody needs a love. L-O, everybody needs a love. L-O-V, everybody needs a love. Siapa yang mau jadi terang dunia? Saya dong. Mari kita pujikan Yesus terang dunia. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tak tebus dosa,
aku juga. Jadikanku terang Tuhan, yang sinarnya kan terus menyala, dan kita akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang-Mu Tuhan, kasih-Nya akan terus menyala, kita akan selalu kasih-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang-Mu Tuhan, kasih-Nya akan terus menyala, kita akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Oke, sebelum memulai firman Tuhan, mari kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah bersorak-sorai dan memuji Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati guru-guru yang akan memberitakan firman-Mu, dan berilah kami telinga yang mau dengar-dengaran. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, senang bisa ketemu kembali. Minggu lalu kita memperingati Paskah. Apa itu Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Tapi sebelum hari Minggu, pada hari Jumat, kita memperingati yang disebut dengan Jumat Agung. Pada waktu peristiwa Jumat Agung pertama, itu adalah ketika Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus segala dosa kita dan menebus kita dari dosa, sehingga kita bisa diampuni dan dibebaskan dari dosa. Nah, setelah Yesus meninggal,
mati di kayu salib, dikuburkan. Kemudian pada hari yang ketiga, pada hari Minggu pagi, ternyata Tuhan Yesus bangkit. Kalian semua sudah dengar cerita pada waktu hari Paskah yang lalu. Ketika ada wanita yang datang ke kubur Yesus, mereka melihat, wow, bagaimana caranya saya masuk ya? Bagaimana nanti kita masuk? Kan di situ kuburannya Yesus itu bentuknya gua dan ditutup batu yang besar sekali. Nanti siapa yang membukakannya pintu kubur? Bagaimana cara mendorong batunya? Dan rupanya pada waktu mereka sampai di sana, batunya sudah terguling. Dan ketika mereka melihat tidak ada Tuhan Yesus di sana, di dalam kubur tidak ada Yesus, mereka menjadi sedih dan mereka menangis. Tapi kemudian ada malaikat datang dan mengabarkan, kenapa kamu sedih? Yesus sudah bangkit. Ternyata Yesus tidak mati. Yesus mati tapi bangkit lagi, teman-teman. Jadi pada hari Minggu itu adalah hari yang bahagia karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan tidak hanya itu, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memang tidak bersama dengan murid-muridnya. Cuma Tuhan Yesus sering berjalan-jalan dan berjumpa dengan muridnya. Tuhan Yesus masih ketemu dengan muridnya. Tuhan Yesus masih suka menjumpai muridnya ketika muridnya ngomong bersama-sama. Ketika muridnya sedang dalam perjalanan, Tuhan datang bersama dengan mereka dan bercerita tentang hal-hal yang indah. Wah, dan itu terjadi selama 40 hari adik-adik. Selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya yang sedih karena ditinggal Tuhan akhirnya menjadi bahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup dan menampakkan diri kepada mereka. Bahkan pernah satu kali Tuhan Yesus menemui mereka di pantai ketika mereka mengambil ikan. Dan Tuhan Yesus menyiapkan sarapan di pantai. Mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Betapa gembiranya. Apakah kalian mau tahu cerita selanjutnya? Mari dengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman semua, tadi Tante Lili sudah mengatakan kalau ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus sudah hidup, Yesus masih 40 hari di dunia ini. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menemui murid-muridnya. Dia menemui banyak orang dan menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Jadi Yesus menampakkan diri ke banyak orang agar mereka percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Dan sekarang Yesus sudah benar-benar membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan karena bisa bangkit dari kematian. Nah, setelah itu pada suatu hari Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke satu bukit yang kecil. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mau memberitahu sesuatu di bukit itu. Wah, murid-muridnya sangat senang karena diajak berjalan-jalan lagi. Dan pastinya Yesus akan mengajar mereka bercerita tentang sesuatu yang indah. Jadi mereka ikut Yesus pergi keluar kota dan menuju ke sebuah bukit. Dan sampai di sebuah bukit, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus, teman-teman? Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya Yesus akan meninggalkan dunia ini dan pergi ke tempat Bapa di surga. Yesus akan pergi ke surga, kembali ke surga, ke tempat di mana dulu Yesus ada. Nah, karena itulah kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan berpesan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya harus menceritakan kisah Yesus kepada teman-temannya, kepada orang tuanya, kepada adik-adik, kakak-kakak, dan kemudian kepada semua orang. Bahwa Yesus mengasihi mereka. Bahwa Yesus rela mati untuk mereka supaya mereka diampuni dosanya.
Jadi murid-muridnya diberi pesan khusus agar mereka pergi dan menceritakan tentang cinta kasih Yesus kepada semua orang. Setelah Yesus mengatakan seperti itu, Yesus juga menyampaikan satu janji adik-adik. Dia mengatakan seperti ini. Dia berkata, kamu jangan pergi meninggalkan kota Yerusalem. Kamu harus tetap ada di Yerusalem dan nanti aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus. Dia akan menjadi penolong buatmu. Dia akan menyertaimu. Dia akan membawamu ke kota-kota, ke negara-negara yang lain untuk bersaksi, menjadi saksi tentang kasih Yesus kepada semua orang. Jadi, jangan tinggalkan Yerusalem ya. Tunggu sampai aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Dan murid-muridnya sebenarnya sedih juga ya, kalau Yesus akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Tapi muridnya juga bahagia karena Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Yesus akan menurunkan Roh-Nya, Roh Kudus, untuk tinggal bersama dengan mereka. Kemudian setelah mengatakan hal semuanya itu, Yesus tiba-tiba terangkat naik terus ke awan-awan, naik tinggi ke langit, dan kemudian murid-muridnya mengikuti. Loh, Yesus kok naik ya? Mereka mengikuti, memandang terus ke langit, dan tiba-tiba langit ditutupi oleh awan dan Yesus tidak nampak lagi. Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, teman-teman. Dan murid-muridnya melongo. Loh, kok Yesus tidak ada lagi? Gitu ya. Terus kemudian ketika mereka tetap melihat ke atas, tiba-tiba ada 2 malaikat yang turun dan mengatakan kepada mereka, "Hai, kalian, kenapa kalian terus melihat ke atas? Yesus sekarang kembali pulang ke surga. Tapi nanti satu kali Tuhan Yesus akan turun kembali ke dunia dengan cara seperti dia naik ke surga." Jadi perhatikan, nanti Tuhan Yesus akan turun ke dunia dari awan ya, dari langit, dan kemudian menjemput kalian semuanya. Jadi sekarang kembalilah pulang dan ceritakan apa yang kalian lihat hari ini. Kemudian murid-muridnya menjadi, oh, ternyata Yesus tidak kembali lagi. Tapi satu kali nanti Yesus akan kembali lagi. Jadi murid-muridnya pulang kembali ke Yerusalem sesuai dengan janji Tuhan bahwa mereka harus tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus datang kepada mereka. Mereka sangat bersukacita karena Yesus sudah ada di surga, tapi Yesus tetap menyertai mereka. Adik-adik, sebagaimana janji Tuhan Yesus akan kembali lagi, maka kita semua juga harus melakukan seperti yang murid-murid Yesus lakukan. Kita harus menceritakan kasih Yesus kepada papa mama kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, kepada semua orang, teman-teman, dan saudara-saudara kita bahwa Yesus sudah bangkit. Dia mati karena dosa kita, tapi dia sudah bangkit dan hidup dan sekarang sudah ada di surga. Satu kali nanti Yesus akan kembali dan menjemput kita. Senang sekali bukan adik-adik, teman-teman semua? Nah, hari ini kita belajar bagaimana Yesus akan datang kembali menjemput kita. Kita telah belajar itu adalah janji Tuhan untuk kita. Karena itu, mari kita akan belajar ayat hafalan hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sudah dengar ceritanya? Yesus naik ke surga. Satu kali nanti, Yesus berjanji akan datang kembali dan berjumpa dengan kita semua. Kita semua akan bertemu dengan Yesus di awan-awan. Karena itu, sekarang kita akan belajar ayat hafalan agar kita selalu mengingat bahwa Yesus akan datang kembali. Ikuti Tante Lili ya. Ayat hafalan hari ini ada di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga.
Yohanes 14 ayat 3. Tante ulang. Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali. Tante ulang lagi. Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali. Mudah bukan? Ingat ayat hafalan ini baik-baik. Tuhan memberkati kita semua. Oke, tiba saatnya kita menutup firman ini. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati orang-orang yang ada di rumah dan orang-orang yang ada di gereja Tuhan. Kiranya firman ini dapat memberkati kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Everybody needs a love. L. Everybody needs a love. L-O.